surga cantiknya akan lebih daripada 70 bidadari yang ada. لكن مع ذلك الرجال والأزواج لا يجعلون النساء خدم أو يستخدموهن يعني كعبيد، لا، لهن قدرهن ولهن ما فرض الله سبحانه وتعالى لهم. Oleh karena itu bagi para suami juga kata beliau menekankan jangan jadikan istri ini seperti kemampuan kepada Allah menentukan surga. Jadi ini khusus untuk kaum bapak-bapak yang kata beliau sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau guru mulia kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hasani Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah membuka tausiah beliau dan ceramah beliau pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan salawat dan salam teruntuk baginda tercinta kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, la quwwata illa billah, ijtima'at mubarak. Lakin ustadzنا الأستاذ Iman أطلع كثيرا في المدح ونحن كلنا لا زلنا طويل العلم، لم نرجع إلى مرتبة طالب العلم حتى نسمى طالب علم. فجزا الله خير الأستاذ إيمان خير الجزاء والقائمين على هذا المسجد المبارك. نقول نحن خدام لهذه الأشياء ولهذه المجالس ولسنا فيها أعز منكم. Beliau melanjutkan perkumpulan kita insyaallah malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi dalam penyebutannya Al-Ustaz Jamal kata beliau dari ketawaduan beliau berlebihan di dalam memuji saya. Tetapi kata beliau masih dalam bentuk kesederhanaan beliau, saya belum sampai ke martabat apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Namun mudah-mudahan kita beliau insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min ni'amillah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abd an yurihi amakan ta'at. Di antara satu nikmat yang besar yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah masih dia diberikan kesempatan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Dinuna al-Islami al-Hanif yanqasim ila qismain. Agama kita, agama yang mulia ini kalau kita diibaratkan kata beliau terbagi menjadi dua. Al-awwal fi'l ta'at wa tsani tark manhiyat. Yang pertama adalah melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa aham al-ihsan qism tark al-manhiyat aham min fi'l at-ta'at. Di antara kedua bagian ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, mana yang lebih utama? Kita berbuat taat atau kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, yang lebih utama adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dibanding berbuat taat. Nabi alaihi salatu wasallam yaqul fil hadits, "Ma amartukum bihi fa'tu bihi minhu mastata'tum, wa ma nahaytukum 'anhu fajtanibuhu." Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan hal tersebut. Beliau bersabda, "Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah sejauh-jauhnya." لذلك الشاب الذي كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اسمه زيد الخيل التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أخبرني في علامة الله سبحانه وتعالى في أن يحب. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pemuda itu bernama Zaid al-Khair. Datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radda alaihi bisu'al, qala lahu kaifa asbahta? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pemuda tersebut dan beliau bersabda, "Bagaimana engkau mengawali harimu?" Qala ya Rasulullah, asbahtu uhibbu al-khair wa uhibbu ahli al-khair wa uhibbu majalis al-khair wa atahassar ala ma fatani min al-khair. Kemudian pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengawali hariku setiap hari dengan yang pertama, aku suka akan kebaikan. Yang kedua, aku suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah aku sangat menyesal terhadap apa yang terlewatkan dariku akan kebaikan tersebut." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk hadhihi alamatullah fi man yurid atau fi man yuhib, walau aradaka lil ukhra lahayyana." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari pemuda tersebut, "Cukup. Itu sudah cukup bagimu untuk mendatangkan cinta dan kesukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kau melakukan hal yang lain, maka mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ridha tersebut." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ismuh?" Kata ya Rasulullah, "Ismi Zaid al-Khair." Yani kan yuhibbu al-khair fa nukiba bi Zaid al-Khair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu wahai anak muda?" Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Namaku Zaid al-Khair." Al-Khair ini kuda, karena beliau suka kepada kuda, kemudian disebutkan namanya dengan al-Khair. Kata anta Zaidul Khair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama pemuda tersebut dari Zaid al-Khair, Zaid yang suka kepada kuda, kepada Zaid al-Khair, Zaid yang suka kepada kebaikan. Idzan عرفنا ما هي العلامات التي إذا كانت في العبد كان الله سبحانه وتعالى راضي على ذلك العبد. Oleh karena itu, dari jawaban pemuda tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan sebagaimana pemuda tersebut mengawali harinya setiap hari. فإذا كنت تحب الخير وتحب مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس الذكر، وتحب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى، والأخيرة تتحسر إن فاتك مجلس من مجالس العلم، هذه من علامات الله سبحانه وتعالى في من يحب في من يحب. Maka sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah termasuk dari orang-orang yang suka melakukan kebaikan, kemudian kita suka kepada orang yang berbuat baik, dan kita suka kepada perkumpulan-perkumpulan kebaikan tersebut yang menyeru kepada kebaikan, kemudian yang terakhir kita sangat menyesal kepada hal-hal yang baik yang ternyata kita tidak mampu melakukannya dan terlewatkan begitu saja. Kalau kita sudah bisa melakukan hal tersebut kata beliau, maka yakinlah kita dalam keadaan atau dalam kondisi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. فلذلك إذا فاتنا شيء من أعمال الخير، فاتتنا صلاة الضحى في يوم من الأيام، أو فاتتنا شيء من الصلوات المسنونة التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل نجد لها حسرة نتحسر على ذلك الذي فات علينا؟ Kemudian beliau memberikan contoh. Mungkin ada yang pernah terlewatkan salat sunnah duha setiap harinya. Mungkin ada yang pernah terlewatkan salat sunnah sebelum salat fardu atau dinamakan salat rawatib. Pertanyaan kepada kita, pernahkah kita menyesal terhadap hal-hal tersebut, hal-hal yang terlewatkan begitu saja kita meninggalkan salat sunnah tersebut? فإذا فاتتك بعذر شرعي وتحسرت عليها كتب الله لك ثواب ذلك. Jika kita meninggalkan hal tersebut, melewatkannya karena ada satu halangan yang dibenarkan oleh syariat,
kemudian kita tidak mampu melakukannya, maka kita tetap dianggap orang yang telah melaksanakan perkara tersebut. حتى أن في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى إذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر يقول الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل في حال حضره من الأعمال الصالحة. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat, wahai para malaikat-malaikatku, tolong catat amal kebaikan kepada seorang hamba yang tidak mampu melakukan kebaikan tersebut karena dia dalam keadaan sakit, karena dia dalam keadaan perjalanan misalnya, maka tetap tuliskan baginya kebaikan pahala yang dilakukannya selama dia dalam keadaan sehat. فلذلك المكان الذي يعتاد الإنسان أن يصلي فيه وأن يذكر الله سبحانه وتعالى فيه إذا افتقده ذلك المكان إما بسفر أو بموت بكى عليه ذلك المكان. Kata beliau, tempat yang digunakan untuk sholat di atas muka bumi ini seperti masjid misalnya. Kemudian ternyata suatu hari nanti dia wafat, meninggal dunia dan meninggalkan tempat tersebut, maka yakinlah tempat tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat tersebut adalah tempat dia dilakukan kebaikan dan masih tercatat baginya kebaikan yang dilakukan selama masih hidup tersebut. أما العاصي المتكبر الذي يعصي الله سبحانه وتعالى تستأذن الأرض ربها يا رب إذن لي أن أبلع هذا العبد، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا حتى أن الأرض تكرهه. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, bumi ini setiap hari meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk menelan hamba tersebut agar dia tidak lagi bermaksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia ini untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ورد أن الطريق يتفاخر على الطريق الآخر، فإذا مشى العبد في طريق وذكر الله سبحانه وتعالى أو صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الطريق تفاخر ذلك الطريق على الطريق الذي بجانبه فيقول له هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ فقد مر بي اليوم رجل يذكر الله. Jika kita atau salah seorang dari kita melewati satu jalan atau satu gang misalnya, kemudian di jalan tersebut orang yang melewati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalan yang lain, gang yang lain yang tidak dilewati oleh orang tersebut akan berkata kepada jalan yang lain tersebut, nah bagaimana kamu? Apakah kamu sudah dilewati oleh orang yang berzikir kepada Allah hari ini? Apakah kamu sudah dilewati oleh orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW hari ini? Maka jalan yang dilewati oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut akan membanggakan dirinya karena sudah dilewati oleh kaki orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. قد يقول البعض كيف ذلك؟ هذا شيء مستحيل، هذه جمادات. Allah Subhanahu wa taala yaqulu min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Kemudian sebagian orang mengatakan tidak mungkin itu terjadi karena jalan ini adalah sesuatu yang mati, tidak bisa hidup. Bagaimana dia bisa mengatakan ini dan itu? Beliau mengatakan semua benda-benda yang ada di atas muka bumi ini bertasbih mengagungkan Allah. Hatta ulama qalu أنها لا تصدر ورقة من شجرة إلا إذا غفلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Dikatakan tidaklah satu dedaunan yang kering yang jatuh dari pohonnya tersebut kecuali karena daun tersebut tidak berzikir kepada Allah Subhanahu. ولا يصطاد طائر أو حيوان أو يذبح
سبحانه وتعالى. Maka tidaklah satu hewan tersebut dipotong atau satu burung tersebut jatuh kecuali pada saat itu dia tidak sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فلذلك إن فاتنا شيء من الخير أقل ما تكون الحسرة على ذلك الخير لكي يكتب الله لنا ذلك الثواب. Maka beliau mewasiatkan kepada kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah jika terlewatkan suatu kebaikan di dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita, tidak mampu melakukan kebaikan tersebut, minimal kata beliau, minimal kita menyesali hal tersebut karena sudah terlewatkan begitu saja dari umur kita. فإذا تخلفت يوم من الأيام في شهر من الشهور عن هذا المجلس المبارك الذي يعبد جزا الله خير الكريمين على هذا المجلس، وكانت لديك عذر شرعي مسافر أو مريض أو غيره، وأنت معتاد أن تحضر في مثل هذا المجلس وتحسرت عليه، قال الله لملائكته اكتبوا لي عندي أجر كأنه حاضر. لماذا؟ لأنه غاب بعذر ثم تحسر على ذلك المجلس. Sebagai contoh misalnya pengajian bulanan yang diadakan di majelis ini, terima kasih kata beliau kepada pengurus masjid yang sudah mengadakan pengajian bulanan ini. Semisal kata beliau, dalam pengajian bulanan ini setiap orang alhamdulillah mengikuti setiap bulannya. Akan tetapi karena satu halangan seperti sakit misalnya atau dalam perjalanan dia tidak bisa mengikuti pengajian bulanan ini. Kemudian dalam keadaan sakit atau perjalanan tersebut dia mengatakan sangat menyesal sekali. Kenapa dia tidak bisa hadir di dalam pengajian tersebut, mungkin karena sakit ataupun dalam perjalanan, maka dia tetap digolongkan orang-orang yang ikut dalam hadir pengajian. ورد عن أحد الصالحين رضوان الله عليهم أنه كان يحج كل عام فحج 33 حج. Dikatakan ada satu orang dulu yang pernah berhaji setiap tahun. Bahkan dikatakan sampai 33 kali haji. كان له جار فقير لا يستطيع على الحج وعلى نفقة الحج. Kemudian seorang ini memiliki tetangga yang sangat fakir, yang miskin, yang tidak bisa pergi haji seperti dia. لكنه كلما يأتي موسم الحج هذا الفقير والمسكين يتحسر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له أن يحج. Akan tetapi setiap musim haji datang, orang yang fakir ini, orang yang miskin ini selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak bisa haji? Sangat menyesali hal tersebut karena dalam keadaan fakirnya, dalam keadaan miskinnya dia tidak bisa haji dan menyesali hal tersebut karena dia tidak bisa melakukan ibadah haji. في سنة من السنوات لما رجع الحاج هذا العبد الصالح من الحج رأى في المنام أن جاره الفقير هذا المسكين أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى بسبب تحسره. Kemudian orang soleh yang tetap pergi haji ini, yang mampu untuk melaksanakan haji ini, pada suatu waktu di dalam tidurnya bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat tetangganya yang fakir, yang miskin tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang haji. Bahkan pahalanya tersebut saking besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Karena dia merasa sangat menyesal atau menyayangkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. فقام هذا الصالح إلى بيت الفقير وقال له إيش العمل الذي تعمله في هذه الأيام؟ قال لا أعمل شيء. قال لا أنت تعمل أشياء لأني رأيت في المنام كذا وكذا. Kemudian orang yang soleh yang tetap pergi haji setiap tahun ini mendatangi tetangganya yang fakir, yang miskin. Wahai engkau, apa amalan yang kau perbuat sehingga aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya kau mendapatkan pahala yang besar, yang luar biasa, yang bahkan pahalanya tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetangga yang fakir tersebut mengatakan, aku tidak melakukan amal yang banyak, tidak tahu. Aku tidak pernah melakukan merasa amal-amal yang banyak yang aku lakukan. قال لا شيء أنا لا أعمل شيء أنتم ما شاء الله تحجون كل عام لكني أنا كلما تحجون أنا أتحسر على أني لا أمتلك على بوث للحج أو نفقة للحج. Kemudian tetangga fakir atau yang miskin tersebut mengatakan, aku tidak pernah melakukan satu amalan apapun, tidak seperti
bisa berhaji setiap tahun, bisa melakukan haji setiap yang kau inginkan. Akan tetapi setiap kau pergi haji, aku merasa di dalam hatiku sangat menyesal dan sangat ingin untuk mengikuti seperti dan naik melaksanakan ibadah haji tersebut. كما رأيك أن نتفق نحن وإياك اتفاق. أعطيك أجر، أهديك ثواب أجر 33 حجة التي حجتها، وتعطيك أجر تحسرك. Kemudian seorang yang soleh tersebut yang tetap pergi haji selama 33 tahun ini mengatakan, bagaimana sekarang kalau kita buat perjanjian? Apa perjanjian? Saya berikan pahala haji saya selama 33 tahun kepadamu. Kemudian kau berikan pahala atas penyesalan yang kau lakukan karena tidak bisa melakukan ibadah haji. Kau berikan kepadamu. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Akan tetapi itu tidak bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. ففائدة هذه القصة وغيرها وكلامنا الذي تكلمنا من بداية الأمر أن يكون الإنسان يعرف أين هو، هل هو في مكان يحبه الله أم في مكان يبغضه الله. Kesimpulan dari kisah yang tadi dan apa yang saya sampaikan adalah, mari kita melihat introspeksi diri kita sendiri. Apakah pada saat ini kita sudah ada pada keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pada saat ini ternyata kita dalam keadaan yang alhamdulillah min dzalik dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. حتى أن العلماء ورد بعض الأدعية الذين يقولونها اللهم لا ترانا حيث نهيتنا ولا تثبتنا حيث أمرتنا. Di dalam doa para ulama mengatakan, ya Allah, jangan kau lihat kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak kau ridhoi. Akan tetapi lihatlah kami ketika kami melakukan hal-hal yang kau ridhoi. فلذلك ترك المنهيات من أهم شيء وأهم الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العبد. نقوم ببعض الأعمال أيضا مع أننا نجتنب المعاصي، نقوم بفعل الطاعات. Kemudian kata beliau, kesimpulan yang kedua adalah bagaimana kita pada saat ini lebih utama meninggalkan maksiat, lebih utama meninggalkan kemungkaran, lebih utama meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tetap melakukan amal-amal saleh yang kita mampu. Tapi kalau masalah larangan itu sudah batas yang terakhir, tidak boleh kita dekati. فمثال أتى مرة من المرات أتت بعض النساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس النساء تقول له يا رسول الله الرجال يجاهدون معك ويبذلون أرواحهم في سبيل الله وذهبوا بغير ونحن ما لنا. Pernah ada datang sekelompok wanita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mereka para laki-laki pergi berperang, dapatkan pahala yang banyak karena berperang dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melakukan hal-hal yang banyak, melakukan ketaatan. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah yang wanita ini? Bagaimana dengan kami yang tidak bisa ikut berperang dan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah? قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن تبعل المرأة لزوجها وطاعتها لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan, ketahuilah bahwa baktimu kepada suamimu, bagusnya engkau memperlakukan suamimu itu sama seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu. فطاعة المرأة لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله، لكن مع الأدب ما هو تطيع زوجها يعني بأوامره مع أنها شيء فيها شيء يدل عليه، إنما الحق من نية تمنع على الزوج. Akan tetapi jangan sampai walaupun taat kepada suami ini sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar tetapi usahakan niatnya taat kepada suami tersebut karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berniat ketika taat kepada suami tersebut adalah suaminya semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu. أعطى الله سبحانه وتعالى النساء أعمال بسيطة ينبغي
بهذه الأعمال لا يصلها الرجال إلا بجهد واجتهاد. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala khusus kepada para wanita, kepada kaum wanita ini, yang mana pahala tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallat al-mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha yawm al-qiyamah udkhil al-jannah min ayyi bab min abwab al-jannah syi'ta." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khusus untuk kaum wanita, jika mereka bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga puasanya, bisa menjaga kemaluannya, dan bisa tetap mentaati suaminya, maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai wanita, silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja yang kalian inginkan. كله بأعمال بسيطة، صلوات خمس، شهر رمضان، تحفظ المرأة على نفسها، ثم تطيع الزوج. هل لذلك من صعوبة من هذه الأعمال؟ Ini perkara yang sangat mudah kata beliau, berkhusus kepada kaum ibu ini kata beliau. Menjaga salatnya, puasa Ramadan, menjaga dirinya dari hal yang berbuat maksiat, kemudian mentaati suaminya. Apakah itu berat atau tidak? Kata beliau, berat atau tidak? فلذلك أعمال يسيرة سخرها الله للمرأة يجب عليها أن تحافظ على هذه الأشياء وتعرف أن المرأة ليست نصف المجتمع، إنما هي المجتمع كله. Oleh karena itu kata beliau, saya mewasiatkan dan saya memberikan nasihat kepada kaum wanita atau kaum ibu-ibu khususnya yang tadi tolong diperhatikan, jaga sholatnya, jaga puasa Ramadannya, jaga dirinya, dan tetap taat kepada suaminya. Siapa? الرجال ما فيهم كلام النساء. يحكى عن أحد علماء السودان كان يخطب، لكن المرأة ماذا كانت يعني إذا كانت صادقة، لكن هذا كان يخطب ويتذكر ويذكر في الخطبة نعيم الجنة وما فيها من الحور وغيره وغيره. والرجل كان في مؤخرة المجلس، وكلما سمع شيء من وصف الجنة كان يقرب حتى وصل إلى عند الخطيب. Ada satu kisah yang beliau sampaikan dari ada salah satu ulama di Sudan, kata beliau dulu pernah berkhutbah. Di dalam khutbahnya ini selalu menyampaikan tentang nikmat-nikmat surga. Nikmat surga dari Insya Allah di dalam surga ada dari dalam surga ada nikmatan-nikmatan. Kemudian ada satu orang yang mendengarkan khutbah tersebut dari jauh sana. Semakin disebut kenikmatan surga, dia semakin mendekatkan dirinya kepada khatib tersebut. فلما وصل إلى قريب المنبر فإذا الخطيب يقول: ومن نعم الله على عبده إذا دخل الجنة أن يجعل زوجته في الدنيا تكون زوجته يوم القيامة في الجنة. Kemudian ketika orang tersebut sampai di depan mimbar, khatib ini menyampaikan, dan di antara nikmat surga adalah dia menjadikan istrinya yang ada di dunia tersebut tetap bersamanya sampai di hari kiamat. قام الرجل هذا وصاح: بالله عليك يا شيخ راجع الحديث يمكن يكون ضعيف ما هو صحيح. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai syekh, yang kau katakan ini tidak benar. ليه؟ المرأة كذبت عليه وكذبت علينا في الدنيا وضايقتنا في الدنيا على ما تلحقنا إلى الجنة. Kemudian mengatakan, tidak mungkin kami tetap bersama istri-istri kami sampai di surga, tidak mungkin kita. قال الشيخ: لا والله الحديث صحيح، زوجتك في الدنيا تكون زوجتك في الآخرة. Kemudian mengatakan hadis ini sahih, istrimu yang ada di dunia nanti akan menjadi istrimu juga di dalam surga. مسكين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك لماذا؟ لأنه كان يعاني من زوجته في الدنيا، لكن من كانت مطيعة لزوجها كيف يتمنى الزوج أن تكون زوجته في الجنة، مع ذلك تكون زوجة
زوجته في الجنة جمال حور العين 70 حورية، تكون هذه الزوجة أفضل من جمال 70 حورية في الجنة. Kenapa orang tadi tidak mau menjadikan istri yang ada di dunia ini juga menjadi istrinya nanti di surga? Mungkin orang tersebut banyak mengeluh tentang istrinya, mungkin istrinya tidak taat dan lain sebagainya. Padahal dalam hadis dijelaskan bahwa istri di atas dunia ini nanti di dalam surga cantiknya akan lebih daripada 70 bidadari yang ada. لكن مع ذلك الرجال والازواج لا يجعلون النساء خدم او يستخدموهن يعني كعبيد، لا، انهن قدرهن ولهن ما فرض الله سبحانه وتعالى لهم. Oleh karena itu, bagi para suami juga kata beliau menekankan, jangan jadikan istrimu ini seperti pembantu. Jangan kau jadikan istrimu ini berhak kau suruh apapun begitu saja, tidak. نقول للرجال شيء لا يسمعني النساء، الشريعة ما هو واجب على المرأة أن تخدم زوجها. Tapi ini khusus untuk kaum bapak yang kata beliau, sebenarnya di dalam syariat Pak, di dalam syariat ini seorang wanita, seorang istri tersebut tidak wajib untuk menjadi khadim, menjadi pembantu dan sebagainya. إلا بالمقابل أجر، إذا أعطاها أجر تقوم بخدمة، kecuali kalau ada upah baru wajib. Jadi bapak-bapak kalau mau tetap istrinya taat, kasih upah. هذا شيء يرضي الرجال ويرضي النساء. Ini perkara yang disukai oleh para suami. Senang, ibu senang. لكن إذا رجعت المرأة للأحاديث وراجعت الحديث الذي يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. Akan tetapi kalau para wanita mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau saja seandainya aku diperbolehkan untuk memberikan izin manusia sujud kepada manusia, maka aku akan menyuruh para istri untuk bersujud di hadapan suaminya. إذا الإسلام تكفل الطرفين الزوج والزوجة أن يكونوا متعاونين. Oleh karena itu Islam ini datang untuk menyeimbangkan antara suami dan istri harus saling membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونختم بفائدة للرجال وللنساء، وهي يقول العلماء رضوان الله عليهم إذا نريد أن نحسن أحوالنا أن الله يبارك لنا في زوجاتنا في أولادنا في أموالنا، نريد بركة من الله سبحانه وتعالى. طريق البركة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian sebagai penutup tausiah beliau pada malam hari ini, saya ingin memberikan satu faedah keutamaan bahwasanya barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan kemudahan urusannya, dilancarkan urusan-urusannya, maka satu jalannya yaitu melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولو في اليوم الواحد يقول العلماء أقل ما يكون لكل واحد في كل يوم 300 مرة. Mari kita bersalawat setiap harinya, kata para ulama minimal kalau bisa seorang muslim itu bersalawat setiap harinya 300 kali. 300 مرة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعجزنا. كم نجلس مع الأصحاب، كم تجلس النساء بينهن البيت في كلام ربما أنه لا ينفع ولا يضر، ربما أنه يضر، الساعات والدقائق لا نتحسر عليه، لكن 5 دقائق يفرجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. Beliau menyampaikan kalau kita salawat 300 kali Pak, ini tidak akan mengambil waktu banyak, paling 5 atau sampai 10 menit. Berbeda kalau kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk duduk berjam-jam bersama sahabat-sahabat kita dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal-hal yang mubah. Kita tidak menyesali hal tersebut. Akan tetapi ini salawat
300 kali, tidak membutuhkan waktu yang banyak, mungkin 5 sampai 10 menit, dan insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. فببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار فيها كل يوم يحول الله الأحوال من حال إلى أحسن حال. Maka dengan berkah salawat 300 kali dibaca setiap hari, insya Allah Allah akan memperbaiki keadaan kita dari keadaan yang biasa seperti ini dari kepada keadaan yang lebih baik insya Allah. لكن تريد تصديق وتريد استمرار. Akan tetapi ini butuh kepada konsistensi dan tetap untuk dilaksanakan setiap hari kita baca salawat minimal 300 kali. وافق الجميع على أن نبدأ من هذه الليلة نخرج من هذا المجلس ونبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 300 ونستمر بها كل يوم. Dia bertanya kepada kita, dengan hadirat, kira-kira siap enggak? Insyaallah. Mulai malam ini kata beliau. Mulai dari setelah kita pulang dari masjid ini, kita amalkan 300 kali kita sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Siap, Bu? Siap, Pak? نبدأ يوم الأول الثاني أسبوعين شهر تلاحظ التغير في الدنيا قبل الآخرة. Kita mulai hari ini, mungkin kemudian lanjutkan hari esok terus, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai kita terbiasa berselawat untuk Nabi Muhammad SAW, sampai nanti di akhirat kita akan bertemu dan bersama beliau. نعلمنا أبنائنا وبناتنا. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang faedah salawat tersebut. نسأل من الله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول أحوالنا من حال إلى أحسن حال. Mudah-mudahan dengan berkat salawat Allah memperbaiki keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. وأن يبارك في هذا المجلس وفي من يحضر في هذا المجلس وفي من يقوم على هذا المجلس. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang hadir di majelis ini, orang-orang yang tetap hadir dalam pengajian dalam majelis ini, dan orang-orang yang membantu menjadi pengurus pengajian tersebut. يجعلنا وإياكم ممن يقوم بأوامر ينتهي عن نواهيه. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutup segala aib-aib kita. ويكفينا كل ما أهمنا وكل ذي شر. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala kesusahan dan kemudahan di dalam hati kita. ويعطينا الصحة والعافية في خير وعافية. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semuanya. Amin. اللهم إنا نسألك لنا ولكم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تنتبه المرأة الآن الذي تكلمنا فيه قبل قليل أن في الشرع طاعة الزوج تكون غير واجب يعني الخدمة فقط، لكن طاعة وسماع كلامه هذا واجب في الشرع، هذا من أركان الشريعة. لا تظن المرأة أن هذا الكلام يعني أتى خلاص الحبيب قال اليوم ما أعمل هم يعمل شاهد هم يعمل خدام ولا شيء. الحبيب قال لا ما هو واجب أعطوني مقابل. لا هذا غير وارد في الشريعة. Beliau berbahasa Al-Quran ini baru menyoalnya bagi para ibu-ibu. Nenek balik sampai balik dan nenek tolong selama. Yang Habib sahabat kita. Jadi maksud tiga Habib adalah dia wajib berkhidmah niki dan taat pada perintah suami istri wajib. Jadi jangan salah paham pun ya. Balik menyoalnya sampai balik jari niki nasi dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan apa yang disampaikan menjadi keberkahan dan pahala bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para jemaah, terima kasih segala yang hadir, terima kasih segala pengurus masjid, terima kasih segala ulama yang telah memberikan sumbangsi terhadap
berjalannya majelis bulanan kita. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, bisa bertemu kembali di pertemuan bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.